Suara senar gitar tua itu terdengar serak namun hangat. Di bawah langit pagi yang mulai terang, Rian berdiri di pinggir lampu merah, mengenakan jaket lusuh yang warnanya sudah pudar. Setiap kali kendaraan berhenti, ia mulai memetik senar dengan hati-hati, menyanyikan lagu-lagu lama yang ia hafal di luar kepala. Suaranya tidak merdu seperti penyanyi panggung besar, tapi ada kejujuran dalam tiap nadanya. Orang-orang kadang memberi uang receh, kadang menatap iba, kadang pula tidak peduli sama sekali. Setelah lampu berubah hijau, Rian berjalan lagi. Gitar itu adalah satu-satunya sahabat setianya, menemaninya sejak ia remaja. Ia tinggal di kamar sempit di gang belakang pasar, tidur di kasur tipis, dan sarapan seadanya. Namun di balik hidup yang keras, Rian tidak pernah benar-benar kehilangan semangat. Ia percaya selama masih ada lagu, ia masih bisa bertahan. Siang menjelang, ia singgah di warung kopi kecil di ujung jalan. Di sana ia sering bernyanyi untuk para pelanggan, sambil mengharap lembaran kecil di kotak gitarnya. Hari itu, matanya tertumbuk pada sosok gadis muda yang duduk sendiri, membaca buku pelajaran. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya bersih tanpa riasan, dan di matanya ada keteguhan yang jarang Rian temui. Itulah pertama kalinya ia melihat Sinta, gadis yatim piatu yang punya cita-cita tinggi. Sangat berbeda dengan kehidupan jalanan yang ia jalani. Di tengah keramaian kota yang bising, entah kenapa dunia terasa lebih tenang saat Rian menatapnya. Dan tanpa sadar, di hati seorang pengamen jalanan, benih cinta kecil mulai tumbuh. Hari demi hari, Rian sengaja memilih warung kopi itu sebagai tempat persinggahan. Ia tidak pernah mengaku kalau alasannya sederhana, hanya ingin melihat Sinta lagi. Setiap kali gadis itu duduk dengan buku-buku Nia, Rian memainkan lagu yang lebih lembut, seolah bernyanyi hanya untuknya. Awalnya Sinta hanya melirik sekilas, lalu tersenyum tipis. Senyum itu menjadi semangat baru bagi Rian. Suatu sore, hujan turun rintik-rintik. Para pelanggan bubar, menyisakan 2 orang. Rian yang masih berteduh, dan Sinta yang asyik menyalin catatan. Rian memberanikan diri duduk di bangku seberang. Mereka berbincang untuk pertama kalinya. Dari situlah Rian tahu Sinta yatim piatu, tinggal di panti asuhan dan bekerja sambil sekolah. Ia bercita-cita menjadi guru, agar anak-anak kecil di panti bisa punya harapan seperti dirinya. Rian terdiam mendengarnya. Di dalam hatinya ada rasa kagum dan rasa kecil pada dirinya sendiri. Ia hanya pengamen yang tidak tamat SMA, sedangkan Sinta punya impian besar. Namun di antara perbedaan itu ada kejujuran yang sama. Mereka sama-sama berjuang untuk hidup. Malam itu, ketika Sinta hendak pulang, Rian menghentikannya. Dengan suara pelan tapi mantap, ia berkata, "Kalau kamu mau, aku akan bantu kamu sekolah sampai lulus kuliah." Sinta kaget, matanya berkaca-kaca. Ia tahu Rian hidup papasan, tapi ucapannya terdengar sungguh-sungguh. Sejak hari itu, Sinta tidak lagi sendiri dalam perjuangannya. Rian mengamen lebih lama, mengambil kerja serabutan apapun. Bukan lagi sekadar untuk makan, tapi untuk janji. Janji yang ia ucapkan di bawah hujan, dengan hati yang percaya bahwa cinta tidak butuh gelar, hanya ketulusan. Waktu berjalan seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Musim berganti, lampu-lampu jalan tempat Rian mengamen tetap sama, namun hidupnya berubah pelan-pelan. Ia bukan lagi pengamen yang hanya bernyanyi demi sepiring nasi, melainkan pria yang menabung mimpi untuk seseorang. Sinta.
Setiap pagi, Rian berangkat lebih awal. Ia mengamen di perempatan ramai, lalu siangnya membantu bongkar muat barang di pasar, malamnya menjadi kuli bangunan. Tubuhnya lelah, tangannya kapalan, kulitnya menghitam terbakar matahari. Tapi setiap kali ia melihat Sinta belajar di panti, ia tersenyum. Semua itu terasa layak. Sinta pun tidak menunaikan pengorbanan itu. Ia belajar keras, lulus SMA dengan nilai tinggi, lalu melanjutkan kuliah jurusan pendidikan. Setiap akhir bulan, Rian menyelipkan uang hasil jerih payahnya ke dalam amplop lusuh dan menyerahkannya padanya. "Ini untuk masa depanmu," katanya. Sinta menangis, bukan karena kasihan, tapi karena terharu. Tahun demi tahun berlalu, Rian tetap menjadi pengamen jalanan. Namun di matanya ada kebanggaan. Ia melihat gadis yang dulu ia temui di warung kopi, kini mengenakan toga wisuda. Di tengah keramaian kampus, Sinta mencari sosok sederhana itu dan memeluknya erat. "Terima kasih," ucapnya lirih. Rian tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum, merasa seluruh peluhnya berubah menjadi cahaya. Tak lama setelah itu, keduanya menikah dalam sebuah pesta kecil di gang sempit. Hanya ada tetangga, sahabat, dan lagu gitar tua yang menemani. Tak ada gaun mewah atau pesta besar, namun ada kebahagiaan yang nyata. Hari itu, Rian merasa seperti pemenang dalam hidupnya. Awal pernikahan mereka sederhana, namun hangat. Rian dan Sinta tinggal di rumah kontrakan kecil dengan dinding tipis dan atap seng. Setiap pagi, Sinta berangkat mengajar di sekolah swasta sambil menunggu pengumuman PNS. Rian masih mengamen di perempatan yang sama. Sesekali mendapat pekerjaan kuli atau tukang parkir. Hidup mereka tidak mewah, tapi cukup untuk tertawa bersama setiap malam sambil menyeruput kopi sachet. Suatu hari, kabar gembira datang. Sinta diterima sebagai pegawai negeri sipil. Tangis bahagia menyelimuti rumah kontrakan itu. Perlahan, kehidupan mereka membaik. Rumah kontrakan diganti rumah kecil yang permanen. Motor butut yang dulu sering mogok diganti kendaraan baru hasil cicilan. Sinta mulai membeli baju-baju rapi untuk bekerja, sementara Rian masih dengan jaket lusuh dan gitar tua. Namun seiring waktu, ada jarak yang tumbuh di antara mereka. Sinta mulai sering menghadiri acara kantor, makan di restoran yang tak pernah Rian masuki, berbicara dengan rekan kerja yang berpenampilan rapi. Ia merasa naik kelas. Sementara itu, Rian tetap berada di jalanan yang sama, menyanyikan lagu yang sama. Malam-malam mereka yang dulu penuh tawa mulai berubah sunyi. Rian tetap berusaha menghibur, tapi Sinta sering pulang larut, lelah, atau sekadar diam. Dalam hati kecilnya, Sinta mulai merasa malu memperkenalkan suaminya. Rian menyadari perubahan itu, namun ia hanya menyimpannya dalam dada. Ia tidak marah, ia hanya takut. Cinta yang dulu tumbuh dari kesederhanaan, kini berdiri di persimpangan. Dan tanpa mereka sadari, senyum mereka perlahan mulai memudar. Hari itu, langit mendung. Rian duduk di ruang tamu rumah kecil mereka, menatap gitar tuanya yang sudah mulai retak di bagian leher. Ia menunggu Sinta pulang, namun yang datang bukan kabar baik. Sebuah amplop putih diletakkan di meja. Sinta menatapnya tanpa suara. Dalam amplop itu ada gugatan cerai. "Sinta," suara Rian bergetar. Sinta mengalihkan pandangannya. "Aku lelah," katanya pelan. "Aku ingin hidup yang lebih baik. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini." Kalimat itu
lebih tajam dari pisau. Rian hanya menunduk, memandangi tangannya yang kasar. Ia ingin bicara, ingin bertanya apakah semua perjuangannya tidak berarti. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Ia tahu cinta tidak bisa dipaksa. Beberapa minggu kemudian, rumah itu menjadi sunyi. Sinta pergi dengan membawa koper, sementara Ryan hanya ditemani gitar tuanya. Tetangga mencoba menghibur, tapi tak ada kata-kata yang mampu menambal luka itu. Malam-malam terasa panjang. Suatu malam, Rian kembali ke perempatan tempat ia dulu pertama kali mengamen. Ia duduk di bawah lampu jalan, sama seperti bertahun-tahun lalu. Tapi kali ini, ia tidak mencari receh. Ia hanya memetik gitar pelan, menyanyikan lagu yang pernah ia nyanyikan untuk Sinta. Suaranya pecah, tapi jujur, air matanya jatuh, bercampur dengan rintik hujan. Orang-orang lewat tanpa peduli. Namun bagi Rian, malam itu adalah akhir dari sebuah janji. Bukan akhir dari hidupnya, tapi akhir dari bab yang ia tulis dengan cinta dan pengorbanan. Nada gitar tua itu menjadi saksi bahwa cinta bisa tumbuh dari jalanan, tapi tidak selalu bertahan di jalan yang sama.